Mama, please, for Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki ya. Gimana hari ini? Utang pinjol udah dibayar belum? Kalau belum ya derita. Kalau sudah ya alhamdulillah. Di video kali ini saya akan bahas alur film yang menyayat hati kalian nih teman-teman. Karena film ini itu dibuat berdasarkan kisah nyata berjudul Pihu yang dirilis pada tahun 2018. Yuk kita simak alur ceritanya, tapi intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan balita kecil bernama Pihu yang masih berumur 2 tahun yang sedang terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar terdapat hiasan dan balon-balon seperti bekas sebuah acara ulang tahun. Kemudian Pihu merasa haus dan mencoba membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Tetapi ibunya tak bangun-bangun, dan akhirnya Pihu pun pergi dari kamar untuk memanggil ayahnya. Papa. Tapi ayahnya juga tak ada. Lalu Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu dan melihat keran air yang masih menyala. 1, 2. Kemudian Pihu yang cekatan, ia berinisiatif untuk mematikannya dengan mengambil bangku lalu memanjatnya. Tapi karena tangannya terlalu pendek, Pihu gagal meraih keran dan hampir terjatuh dari kursi tempatnya berpijak. Dan akhirnya membiarkan keran itu menyala, lalu kembali mengantarkan koran ke kamar ibunya. Mama, paper, babu ka satu ya. Mama, tuna please. Hello na mama. Nampak tubuh ibunya pucat dan ada bekas bercak noda darah di pipinya. Lalu Pihu kebeletup dan ia kembali membangunkan ibunya. Tapi ibunya tetap saja tidak bangun-bangun. Kemudian Pihu yang masih balita dengan mandiri melakukannya sendiri. Tetapi tidak cebok dan memberitahu ibunya kalau tangannya kotor bekas pup. Singkat cerita, ponsel tiba-tiba berdering. Ponsel itu berada di atas lemari yang tinggi, sehingga Pihu, balita umur 2 tahun, kembali berinisiatif mengambil kursi yang tadi ia gunakan. Dengan menyusuri tangga rumahnya, selangkah demi selangkah.
Tetapi akhirnya Pihu berhasil dengan selamat. Namun sayangnya, ia tak berhasil meraih lokasi ponsel yang terlalu tinggi. Dan ponsel pun berhenti berbunyi. Kemudian Pihu kembali membangunkan ibunya yang tertidur. Pihu pun heran dan panik. Kenapa ibunya tak bangun-bangun? Pihu menangis dengan keras dan tetap ibunya tak bangun-bangun. Halo. Dan tiba-tiba terjatuhlah sebuah botol berisi obat-obatan dari tangan ibunya. Mama ada baikkan. Pihu terdiam, kemudian ponsel kembali berbunyi. Lalu Pihu kembali mengambil ponsel itu, tetapi ia menggunakan cara lain dengan cara memanjat lemari dan berhasil meraih ponsel. Tapi ponsel malah jatuh ke kolong lemari dan dalam keadaan panggilan terjawab. फोन भटकने से कुछ नहीं होगा पूजा। सुनो ऐसा है, मुझे भी तुमसे बात करने का फोन सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि तुम Ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya yang saat ini sedang berada di luar kota. Nadanya keras dan mengatakan bahwa setrikaan yang ia gunakan tadi pagi lupa dicabut gara-gara dirimu. Lalu segera mematikan panggilannya. Singkat cerita, Pihu mencari salep untuk mengoleskan luka di wajah ibunya. Mama ko tutu. Mama kim long. Mama kim kai. Di meja rias terdapat sebuah tulisan di kacanya yang mengatakan bahwa ibunya pamit lantaran percekcokan semalam setelah ulang tahun Pihu. Yang artinya ibunya sudah meninggal bunuh diri. Setelah itu, Pihu yang tidak tahu apa-apa, ia asik dengan mencoret-coret wajah lucunya menggunakan lipstik. Begitupun wajah ibunya. Nani diri moy, Rocky rupa petani, rusa-rusa. Kemudian ia melihat sebuah setrikaan yang mengeluarkan asap karena masih menyala. Pihu bertanya-tanya sekaligus bingung, karena Pihu adalah balita yang masih kecil yang penuh dengan rasa penasaran. Ia pun dengan polosnya memegang setrikaan itu, hingga membuat tangannya terselenget. Nyos. Pihu menangis begitu keras sampai-sampai ia kelelahan dan tertidur di atas mayat ibunya. Lalu setelah bangun, Pihu merasa lapar dan segera mengambil roti di dapur, kemudian memanggangnya di dalam microwave. Mama duduk bilado. Utuh mama. Please. Karena Pihu tidak tahu, ia asal saja memencet tombol dan membiarkan roti itu begitu lama di dalam microwave, yang membuat roti itu akhirnya gosong. Kira-kira pan karuna.
Karena Pihu bingung, ia akhirnya membiarkan microwave tetap menyala. Kemudian Pihu yang cerdas, ia memiliki usaha lagi, yaitu dengan cara memanggang roti di atas kompor. Tetapi Pihu menyalakan semua kompor. Pihu meletakkan roti di atas kompor yang alhasil membuat roti itu terbakar hangus. Dan kembali membiarkan kompor dalam keadaan menyala. Kemudian karena percobaan kedua gagal, lalu Pihu beralih ke lemari pendingin. Pihu membuka lemari itu dengan sekuat tenaga dari sisa-sisa energi balita umur 2 tahun yang sedang lapar. Ia berusaha keras membukanya, yang hampir saja membuat botol di atasnya terjatuh. Dan untungnya, Pihu berhasil membukanya. Ia berhasil mengambil makanan di dalam kulkas itu. Dengan lahap, ia memakan roti itu dan nampak Pihu sangatlah lapar. Kemudian, Pihu mencoba mengeluarkan makanan itu dari kulkas agar ia mudah mengambil makanan jika ia lapar lagi. Tetapi Pihu dengan polosnya masuk ke dalam kulkas yang menyebabkannya terkunci oleh kulkas itu. Tentu saja ia ketakutan dan panik. Dengan usaha keras, ia mendorong pintu dari dalam sekuat tenaga. Akhirnya, Pihu berhasil membuka kulkas. Tetapi, botol di atasnya ikut jatuh yang membuat Pihu terkejut dan menangis begitu keras. Kemudian setelah kejadian itu, Pihu naik kembali ke atas kamarnya dan kembali ponsel berbunyi. Ternyata itu dari ayahnya, yang sekarang menggunakan nada bicara halus. Dan rupanya, ayah dan ibu Pihu habis bertengkar, yang disebabkan oleh ibu Pihu yang cemburu melihat kedekatan ayah Pihu dengan rekan kerjanya. हेलो पीहू बेटा, मम्मा कहाँ है? मम्मा को फोन दो। मैं प्लेन पे बोर्ड कर चुका हूँ। प्लेन के पीहू के बर्थडे पर मैं देर से आया था, पर क्या ये तुम कहाँ से बीच में लेंगे? Who the hell is Mira between us? बस एक गली है और वो Kemudian Pihu pun menonton TV, tapi tiba-tiba TV mati dan Pihu dengan insting balitanya menuju ke belakang TV yang penuh dengan kabel yang bisa kapanpun saja membuat Pihu tersetrum. Kemudian Pihu bermain di lantai atas di sebuah pagar. Pihu memanggil nama Amok dan Ishika. अमोक सुनो शिका अमोक पीयू की डॉल देखो Lalu berusaha menunjukkan bonekanya yang besar, kado ulang tahun Pihu. Tetapi bonekanya malah jatuh ke bawah dan nyangkut di jemuran. Lalu Pihu berusaha mengambil boneka dengan kaki mungilnya, tapi malah bonekanya jatuh ke bawah. मैं गिरूंगी Namanya juga balita, dengan polosnya ia naik ke atas pagar yang kita sudah tahu itu sangatlah tinggi. Tapi untung saja ada tetangga sebelah yang menyuruh Pihu turun. Pihu pun nurut dan akhirnya Pihu tak mengalami apa-apa. नो बेबी नो नीचे हो जाओ अरे किसकी बच्ची है आंटी डॉल लेकर आएगी मम्मा कहाँ है बेबी बेबी नीचे नीचे हाँ गुड Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa Pihu sendirian di rumah. Karena nampak tetangga sekelilingnya ya lo gue ya gue.
Kemudian ayah Pihu kembali menelpon dan mengatakan bahwa besok ia akan pulang setelah pekerjaannya selesai. Lalu Pihu yang haus, ia ingin meminum susu dan meminta izin pada mayat ibunya. Tetapi air itu bukan susu, melainkan cairan kimia yang tidak boleh dikonsumsi tentunya. Mama duduk pilu. Duduk pilu. Dan untungnya saat Pihu menuangkan cairan itu ke botol dotnya, ia menjatuhkan cairan itu dan membuat Pihu gagal meminumnya. Mama, Yuka duduk. Sekarang rumah sudah berantakan, makanan berceceran, dan air sudah menggenangi lantai rumahnya. Kemudian Pihu yang melihat obat yang terjatuh dari tangan ibunya tadi, ia mengira bahwa itu permen dan memakannya satu. Halo, halo. Kecil banyak. Kamu udah banyak. Rasanya pahit, tetapi Pihu ketagihan. Lalu memakannya lagi, dan tak terasa sudah 4 butir obat yang ia makan, yang tak lama kemudian membuatnya tertidur. Halo. Ya, panci na mainnya kan Singkat cerita, ayah Pihu pulang. Ia panik melihat ruangan yang begitu kacau dan menangis histeris melihat istrinya sudah tak bernyawa. Pihu yang berada di kolong tempat tidur mengatakan, "Ayah, bangunkan ibu." Pooja! Pooja, I'm sorry, Pooja. Pihu! 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 हाँ, हाँ बेटा, हाँ, हाँ पीहू कहाँ हो बेटा? पापा पीऊ का घर। पापा मम्मा को उठाओ। Dan film pun tamat. Film ini membuat saya mual dan kemeropok sekali ya teman-teman. Yang tentu saja juga sangat menegangkan, menggemaskan, dan juga mengharukan. Apalagi filmnya dibuat dari kisah nyata gitu. Cukup mencabik-cabik emosi ketika melihat adegan-adegan tersebut. Oke lah, cukup segitu saja alur cerita kali ini. Selalu awasi anak kalian, adik, keponakan, atau siapalah yang masih balita kayak Pihu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oh, let me up with a bright smile on